tiba-tiba tersadar dari tidur, tepat di sepertiga malam terakhir, adalah sebuah undangan istimewa. Meskipun engkau tidak mengatakan apapun, jiwamu seolah tahu bahwa ada makna yang jauh lebih besar daripada sekadar bangun karena gelisah atau mimpi. Bangun jam 3 pagi bukan hanya fenomena fisik. Dalam Islam, ini bisa menjadi salah satu tanda bahwa Allah sedang memanggilmu dengan cara yang tidak biasa, bukan melalui suara, bukan melalui mimpi, tetapi melalui kesadaran yang tiba-tiba terjaga di saat malam paling sunyi. Apalagi di bulan Ramadan ini, saat jam 3 pagi menjadi waktu di mana keberkahan turun melalui sahur. Di sela-sela suapan makananmu, ada rahasia langit yang sedang disingkapkan. Bangun jam 3 pagi bukan hanya fenomena fisik. Dalam Islam, ini bisa menjadi salah satu tanda bahwa Allah sedang memanggilmu dengan cara yang tidak biasa, bukan melalui suara, bukan melalui mimpi, tetapi melalui kesadaran yang tiba-tiba terjaga di saat malam paling sunyi. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa sepertiga malam terakhir adalah waktu ketika Allah paling dekat dengan hambanya. Saat itu, doa tidak sekadar diucap, tetapi naik dengan cepat ke langit. Tangis tidak sekadar mengalir, melainkan diterima sebagai tanda kerendahan hati yang paling jujur. Maka, ketika engkau terbangun berulang kali pada jam yang sama, itu bukanlah kebetulan. Boleh jadi, itu adalah bentuk perhatian Allah yang selama ini tidak kau sadari. Bisa jadi, itu adalah cara Allah mengetuk jiwamu, seolah berkata, "Bangunlah, aku ingin engkau kembali mengingatku. Aku ingin menguatkanmu, aku ingin menyapa hatimu yang lelah." Jam 3 pagi adalah waktu ketika dunia sedang tidur, tetapi para pencari kekuatan sedang bangun. Pada waktu itu, urusan yang terasa berat mulai diringankan, kesedihan yang menumpuk mulai diberi jalan keluar, dan hati yang penuh luka perlahan dijahit oleh ketenangan. Di bulan yang penuh ampunan ini, setiap detik di jam 3 pagi bernilai berkali lipat lebih mulia. Jika di bulan lain ia adalah undangan, maka di bulan Ramadan ia adalah pelukan kasih sayangnya yang paling nyata. Karena itulah, sebagian ulama mengatakan bahwa bangun pada waktu tersebut adalah undangan lembut dari Allah kepada hamba yang Dia sayangi. Undangan agar engkau berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Undangan agar engkau duduk diam di hadapannya, tanpa perlu berpura-pura kuat, tanpa perlu menyembunyikan apapun. Dan dari sinilah muncul 7 makna besar yang sering Allah berikan kepada seseorang yang terbangun pada jam 3 pagi. Namun sebelum kita masuk ke makna yang pertama, ada satu renungan penting yang harus kita pahami. Seringkali engkau bangun namun memilih untuk mengambil ponsel. Engkau membuka pesan, membuka aplikasi, atau mencoba kembali tidur. Tetapi anehnya, meski tubuhmu lelah, engkau tetap tidak bisa memejamkan mata. Ada sesuatu yang menahanmu. Ada rasa gelisah yang tidak bisa dijelaskan. Ada dorongan halus yang mengajakmu untuk melakukan sesuatu, meski engkau sendiri belum tahu apa. Itulah saat ketika Allah sedang menggeser hatimu kepada ingatan yang lebih tinggi, kepada kesadaran yang lebih dekat dengannya. Manusia seringkali mengabaikan panggilan yang jelas. Namun, Allah dengan kasih sayangnya terus memanggil melalui cara yang paling lembut. Dan salah satunya adalah dengan membuatmu terjaga di malam yang hening. Jam 3 pagi adalah waktu ketika manusia paling jujur tentang dirinya. Tidak ada pencitraan, tidak ada tujuan untuk terlihat baik. Tidak ada peran yang harus dimainkan. Yang tersisa hanya engkau dan Allah. Pada waktu ini, semua hal yang menyesakkan dadamu perlahan muncul ke permukaan. Semua yang kau tahan sepanjang hari, semua kecemasan yang kau simpan, semua air mata yang kau sembunyikan dari orang lain, semuanya terbuka di hadapan Allah. Inilah mengapa banyak orang merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan ketika bangun di waktu ini. Sebab Allah sedang menurunkan rahmat-Nya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bahwa malam adalah waktu ketika rahmat turun lebih dekat dibanding waktu lainnya. Dan dari sini kita mengerti bahwa terbangun jam 3 pagi bisa jadi bukan beban, melainkan pilihan Allah. Pilihan bahwa engkau layak dibimbing, pilihan bahwa engkau pantas dikuatkan, dan pilihan bahwa engkau sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan di bulan Ramadan,
persiapan itu menjadi lebih nyata. Allah menyiapkanmu melalui lapar dan haus di siang hari, dan Ia menyempurnakannya melalui pertemuan rahasia di jam 3 pagi ini. Makna pertama, Allah ingin membersihkan hatimu dari beban yang tidak kau sadari. Seringkali manusia membawa banyak sekali beban tanpa benar-benar memahami dari mana asalnya. Setiap hari kita menyimpan kecewa, kekhawatiran, prasangka, keraguan, dan kelelahan batin. Semua itu bertambah tanpa kita sadari. Kita bekerja, tersenyum, berusaha terlihat baik di depan orang lain, tetapi hati pelan-pelan menumpuk beban. Dan beban itu tidak pernah benar-benar hilang hanya dengan tidur. Ada yang hanya bisa dibersihkan ketika engkau bangun di waktu paling sunyi. Karena di waktu itulah Allah ingin engkau jujur pada diri sendiri. Jujur bahwa engkau sedang letih. Jujur bahwa engkau butuh pertolongan. Jujur bahwa engkau tidak mampu menanggung semuanya sendirian. Maka ketika Allah membangunkanmu jam 3 pagi, bisa jadi Allah ingin mengatakan, lepaskan, serahkan, sebutkan semua bebanmu kepadaku. Karena tidak ada tempat yang lebih aman untuk meletakkannya selain di hadapanku. Di waktu itu, Allah ingin membersihkan hatimu dari sesuatu yang diam-diam melemahkanmu. Sesuatu yang jika tidak dibersihkan akan menghalangi ketenangan, menutup pintu rejeki, bahkan mengganggu hubunganmu dengan orang-orang terdekat. Membersihkan hati bukan hanya dengan menangis atau berdoa panjang. Bahkan, sekadar duduk diam lalu memejamkan mata sambil berkata lirih, "Ya Allah, aku lelah." Itu sudah menjadi tanda bahwa hatimu sedang kembali pada tempatnya. Karena tidak ada yang bisa menyembuhkan luka batin seperti Allah. Dan Allah memanggilmu pada jam 3 pagi agar proses penyembuhan itu bisa dimulai. Makna kedua, Allah sedang menegurmu dengan cara yang paling lembut. Tidak semua teguran dari Allah datang dalam bentuk musibah. Banyak yang datang sebagai isyarat halus. Salah satu isyarat itu adalah ketika engkau dibangunkan di waktu ketika Allah sangat dekat dengan hambanya. Ada dosa yang tidak engkau sadari, ada sikap hati yang perlahan berubah, ada jarak yang semakin jauh antara engkau dengan Allah tanpa engkau rasakan. Dan Allah yang Maha Mengasihi tidak membiarkan jarak itu semakin lebar. Maka Ia membangunkanmu, Ia mengetuk hatimu, Ia mengingatkanmu tanpa menyakitimu. Engkau tidak dimarahi, engkau tidak dihukum, engkau tidak dipermalukan. Engkau hanya dibangunkan dengan cara yang pelan sekali, karena Allah tahu hatimu rapuh. Allah tahu engkau tidak kuat menerima teguran keras. Maka Ia menegurmu dengan cara paling lembut, melalui sunyi malam yang menyelimuti. Sungguh, jika manusia menegurmu, engkau mungkin tersinggung. Tetapi jika Allah yang menegurmu, Ia melakukannya dengan kasih sayang yang tidak mungkin disamai oleh siapapun. Dan teguran itu bukan tanda engkau buruk. Justru itu tanda bahwa Allah masih memperhatikanmu. Allah masih ingin engkau kembali dalam keadaan yang lebih baik. Allah masih ingin menjaga langkahmu agar tidak tersesat terlalu jauh. Karena orang yang Allah biarkan dalam kelalaian adalah orang yang paling merugi. Tetapi jika engkau dibangunkan di sepertiga malam, itu artinya Allah tidak ingin kehilanganmu. Makna ketiga, Allah ingin engkau meminta sesuatu yang sudah lama kau pendam. Ada doa yang tidak pernah terucap dengan suara, tetapi mengendap di hati sangat dalam. Ada harapan yang tidak pernah engkau ceritakan kepada siapapun. Ada keinginan yang engkau simpan karena engkau takut dianggap berlebihan atau takut berharap terlalu besar. Namun Allah mengetahui semuanya. Dia tahu apa yang membuatmu diam. Dia tahu apa yang membuatmu menahan air mata. Dia tahu apa yang engkau inginkan, tetapi tidak tahu bagaimana memulainya. Karena itu, ketika engkau terbangun jam 3 pagi, bisa jadi Allah sedang berkata, "Mintalah sekarang." Tidak ada hijab antara aku dan hambaku di waktu ini. Waktu sepertiga malam adalah saat paling mustajab untuk memohon. Doa yang engkau tahan bertahun-tahun, doa yang engkau pikir tidak layak diminta, doa yang engkau sembunyikan dalam hati,
justru itulah yang Allah ingin engkau keluarkan. Mungkin itu tentang pintu rejeki yang tidak terbuka, mungkin tentang hubungan keluarga yang renggang, mungkin tentang kesedihan yang tidak pernah selesai, atau mungkin tentang masa depan yang belum jelas, atau mungkin engkau hanya ingin berkata, "Ya Allah, tolong aku tidak tahu apa yang harus kulakukan," dan itu cukup. Itu sudah doa yang besar. Allah tidak meminta kalimat panjang atau hafalan tinggi. Allah hanya meminta hatimu jujur, dan jam 3 pagi adalah waktu ketika kejujuran itu muncul dengan sendirinya. Ada rahasia besar dalam berdoa di waktu ini. Ketika suara dunia berhenti, suara hati justru terdengar jelas. Ketika orang-orang tidur, Allah membuka pintu pertolongannya. Ketika tidak ada yang mendengar rintihanmu, Allah mendengarnya dengan dekat. Karena itu, jangan abaikan bangunmu, karena ada pintu doa yang sedang dibuka. Dan boleh jadi doa itulah yang akan mengubah hidupmu selamanya. Ketika seseorang sering terbangun pada jam 3 pagi, ada kalanya ia tidak memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi pada dirinya. Ia hanya merasa tubuhnya gelisah, pikirannya tidak tenang, atau dadanya terasa berat. Namun di balik semua itu, ada makna besar yang Allah sedang letakkan dalam hidupnya. Dan ingatlah, doa di sepertiga malam Ramadan adalah doa yang mustajab. Jangan biarkan sahurmu hanya berisi makanan, tapi isi juga dengan harapan yang kau titipkan ke langit. Sekarang kita masuk pada makna keempat, kelima, dan keenam. 3 makna ini berkaitan dengan perlindungan, keteguhan hati, dan perubahan besar yang sedang Allah siapkan tanpa engkau sadari. Makna keempat, Allah sedang melindungimu dari sesuatu yang tidak engkau lihat. Ada saatnya manusia merasa hidupnya baik-baik saja, tidak ada masalah besar, tidak ada ancaman nyata, semuanya tampak berjalan normal. Namun kadang bahaya tidak selalu tampak dalam bentuk kejadian yang langsung terlihat. Ada bahaya yang bentuknya adalah kesalahan pilihan. Ada bahaya yang berasal dari orang yang tidak engkau duga. Ada bahaya yang muncul dari jalan hidup yang mulai bergeser sedikit demi sedikit dari kebaikan. Dan Allah yang Maha Menjaga tidak membiarkan engkau melangkah menuju bahaya itu tanpa peringatan. Salah satu bentuk penjagaan Allah adalah membuatmu terjaga pada malam hari. Seakan Allah berkata, "Berhentilah sebentar, lihat kembali hidupmu. Ada sesuatu yang perlu engkau sadari." Kadang kita tidak sadar sedang membuat keputusan yang berpotensi menjerumuskan diri sendiri. Kadang kita tidak peka terhadap orang yang membawa niat buruk. Kadang kita tidak melihat bahwa langkah yang kita ambil mulai menjauh dari apa yang mendatangkan ketenangan. Maka Allah bangunkan engkau. Allah ingin menahanmu dari sesuatu yang tidak kamu lihat. Allah ingin engkau kembali merenung sebelum melangkah lebih jauh. Dalam banyak kisah para ulama, waktu sepertiga malam sering menjadi momen ketika Allah membukakan firasat. Bentuk penjagaan agar engkau tidak terseret oleh sesuatu yang akhirnya memperburuk keadaan. Jika engkau sering terbangun dalam keadaan cemas tanpa sebab jelas, bisa jadi Allah sedang melindungi hatimu dari keputusan yang salah. Makna kelima, Allah sedang menguatkanmu untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Tidak semua kesulitan datang diam-diam, ada yang sudah terlihat dari jauh. Mungkin engkau merasa ada masa yang berat sedang mendekat, tanggung jawab yang lebih besar, atau titik hidup yang membuatmu harus kuat meskipun merasa tidak sanggup. Allah tidak membiarkan hambanya masuk ke masa sulit tanpa persiapan. Allah menguatkanmu terlebih dahulu. Dan salah satu caranya adalah dengan membangunkanmu di waktu ketika kekuatan batin sedang turun dengan sangat lembut. Di jam 3 pagi, Allah mendekatkan rahmatnya. Dan ketika engkau duduk diam atau bermunajat sebentar, ketenangan yang turun sebenarnya adalah kekuatan yang sedang Allah tanamkan dalam dirimu. Engkau merasa hanya bangun sebentar lalu tidur kembali, namun esok paginya hatimu terasa sedikit lebih tenang. Atau engkau tiba-tiba mampu menghadapi sesuatu yang biasanya membuatmu ragu, atau menemukan ketabahan baru yang tidak engkau punya sebelumnya. Itu bukan kebetulan, itu penguatan dari Allah. Allah kuatkan jiwamu sebelum kamu masuki hari yang penuh ujian. Allah kuatkan hatimu agar tidak mudah pecah. Allah kuatkan langkahmu agar tidak goyah. Bangun pada jam 3 pagi adalah tanda bahwa Allah sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Makna keenam, Allah sedang mengarahkan takdirmu ke jalan baru. Ada masa dalam hidup ketika seseorang merasa hidupnya tidak bergerak.
stagnan, tidak ada perubahan berarti. Atau sebaliknya, ia merasa hidupnya berubah terlalu cepat hingga bingung harus melangkah bagaimana. Pada saat seperti itu, perubahan takdir sedang terjadi. Perubahan ini tidak selalu tampak sebagai kejadian besar. Banyak dimulai dari pergerakan hati yang lembut, dari dorongan yang datang tiba-tiba untuk memperbaiki diri, atau kerinduan untuk lebih dekat kepada Allah. Ketika engkau dibangunkan pada jam 3 pagi, boleh jadi Allah sedang mengubah arah hidupmu perlahan. Allah sedang menggesermu dari satu keadaan menuju keadaan lain yang lebih baik. Menarikmu dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang. Apalagi jika ini terjadi di malam-malam terakhir Ramadan, malam di mana Lailatul Qadar bisa saja sedang menyapa jiwamu. Setiap tarikan napasmu di jam 3 pagi ini bisa jadi adalah awal dari takdir baru yang jauh lebih mulia. Engkau tiba-tiba tergerak untuk memperbaiki ibadah, menjauhi hal yang dulu dianggap biasa, atau memikirkan masa depan yang lebih bermakna. Semua itu adalah bisikan lembut dari Allah agar langkahmu menuju kebaikan. Takdir diturunkan melalui gerakan hati yang perlahan agar engkau siap menerimanya. Dan salah satu tanda perubahan itu sedang berlangsung adalah ketika Allah membangunkanmu pada jam yang sama berulang kali. Itu artinya, ada arah baru yang sedang Allah bukakan untukmu. Sebuah perjalanan baru yang lebih sesuai untuk jiwamu. Makna ketujuh, Allah sedang mengirimkan pertolongan yang tidak terlihat. Ada masa ketika seseorang merasa sudah berada di batas kemampuannya. Ia sudah berdoa, tetapi belum melihat jawaban. Sudah berusaha, namun hasil tidak sejalan dengan tenaga. Di titik seperti itu, banyak orang merasa sendirian. Namun, sebenarnya saat itulah Allah paling dekat. Ketika engkau terbangun pada jam 3 pagi dan merasakan dorongan lembut yang membuatmu tidak bisa kembali tidur, boleh jadi saat itu pertolongan Allah sedang turun. Namun, karena manusia hanya melihat yang tampak oleh mata, banyak yang tidak menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang bergerak ke arahnya. Pertolongan Allah tidak selalu mencolok. Kadang datang sebagai ilham, ketenangan tiba-tiba, perubahan hati seseorang terhadapmu, atau jalan kecil yang sebelumnya tidak terlihat. Pertolongan Allah selalu datang sesuai dengan kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Karena apa yang kamu inginkan belum tentu baik, tetapi apa yang kamu butuhkan pasti Allah berikan tepat pada waktunya. Bangun jam 3 pagi adalah tanda bahwa pintu pertolongan itu sedang terbuka. Allah ingin engkau bertawakal sebelum pertolongannya tiba, agar ketika datang, engkau menerimanya dengan hati yang lapang. Ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang. Mereka mengira bahwa bangun jam 3 pagi hanyalah kebiasaan tubuh atau sekadar gangguan tidur. Tetapi sesungguhnya tidak semua orang terpilih untuk merasakan waktu itu. Jika engkau terbangun di waktu tersebut, itu artinya Allah sedang menempatkanmu di antara hamba-hamba yang sedang Ia perhatikan. Meskipun engkau bukan orang yang sempurna, meskipun ibadahmu masih naik turun, meskipun hatimu masih penuh kekurangan, Allah tetap memilihmu untuk hadir di waktu yang paling dekat dengannya. Allah memilihmu bukan karena engkau baik, tetapi karena Allah ingin kamu menjadi lebih baik. Allah memilihmu bukan karena engkau kuat, tetapi agar engkau mendapatkan kekuatan baru. Allah memilihmu bukan karena engkau suci, tetapi agar engkau dibersihkan dari dalam. Jangan pernah merasa bahwa bangunmu jam 3 pagi adalah sesuatu yang kecil. Itu adalah bentuk perhatian dari Allah, panggilan dari Yang Maha Mengetahui isi hatimu. Itu adalah tanda bahwa engkau tidak sedang berjalan sendiri. Jika hidupmu sedang sulit, ini tanda pertolongan mendekat. Jika hidupmu penuh kebingungan, ini tanda Allah ingin mengarahkanmu kembali. Jika hidupmu terasa berat, ini tanda Allah ingin mengatakan bahwa Dia bersamamu. Bahkan jika engkau tidak mengucapkan satu kata pun, Allah sudah tahu isi hatimu. Bahkan jika engkau hanya menatap gelap kamar, Allah sudah mendengarkan setiap bisikan yang tidak keluar dari mulutmu. Bahkan jika engkau hanya menangis dalam diam, Allah sudah menerima segala keluhanmu sebagai doa. Waktu ini adalah ruang pertemuan antara seorang hamba dan Tuhannya. Ruang yang tidak dimasuki siapapun, yang hanya engkau
dan Allah ketahui. Jika engkau mendapatkan kesempatan itu, jangan biarkan ia berlalu begitu saja, karena boleh jadi justru bangun jam 3 pagi itulah yang akan mengubah seluruh arah hidupmu. Jangan anggap itu gangguan atau kebetulan. Anggaplah itu panggilan. Anggaplah itu rahmat. Anggaplah itu cara Allah menunjukkan cintanya kepadamu. Teruslah menyambut panggilan itu. Datanglah kepada Allah pada waktu itu. Walau sebentar saja. Ucapkan apapun yang ingin kamu ucapkan. Atau diam saja. Karena diam di hadapan Allah adalah ibadah. Dan ingatlah satu hal. Selama engkau mau mendekat kepada Allah pada jam paling sunyi ini, pintu langit tidak akan tertutup untukmu. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga setiap sahurmu menjadi saksi atas cintamu kepadanya dan cintanya kepadamu.